goalkeeper they can rely on in Pepe Reina. Glenn Johnson's return after a groin injury is also a last 4 matches, but the gamble to start Steven Gerrard against Lyon backfired and he's out today. Yossi Benayoun, whose substitution after scoring on... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di presentasi kelompok 1. Hari ini kita akan membahas tentang implementasi dan analisis proses bisnis dari Xiaomi Corporation. Sebelum mulai, izinkan saya perkenalan diri. Nama saya Muhammad Rizal Anaf, dari kelas 04 SISP 009. Oke, langsung aja ya. Kita mulai dari kerangka presentasi kita dulu. Jadi hari ini kita akan cover 4 bagian besar. Pertama kita bahas profil perusahaan Xiaomi. Kedua kita masuk ke diagram BPMN. Ada 10 proses bisnis utama yang udah kita modelkan. Yang ketiga ada justifikasi biaya berdasarkan laporan keuangan resmi Xiaomi tahun 2025 dan terakhir kesimpulan dan rekomendasi dari kita. Oke, yuk langsung ke bagian pertama. Xiaomi Corporation berdiri pada tahun 6 April 2010, didirikan oleh Legend di Beijing, Tiongkok. Perusahaan ini bergerak di bidang teknologi dan elektronik dan sekarang udah beroperasional secara global. Sahamnya terdaftar di Hong Kong, Stock Exchange dengan kode 1810. Tagline mereka yang cukup ikonik adalah menghadirkan inovasi teknologi berkualitas untuk semua orang di dunia. Dan ini bukan sekedar slogan, karena kalau kita lihat produk-produknya, harganya memang cukup kompetitif di bidang kompetitor. Visi Xiaomi adalah menjadikan inovasi teknologi berkualitas bisa diakses semua orang. Misinya pun selaras. Produk berkualitas tinggi dengan harga terjangkau, teknologi pintar untuk kehidupan modern, dan pengalaman penggunaan terbaik. Kalau dari sisi produk, Xiaomi sekarang nggak cuma main di smartphone aja. Mereka punya lini IoT dan smart home, wearables, layanan digital kayak HyperOS, bahkan sekarang udah masuk ke segmen smart electric vehicle. Ada Xiaomi SU7 dan YU7 series. Sejak 2010, Xiaomi sudah berkembang menjadi salah satu brand smartphone terbesar di dunia, masuk top 3 global. Mereka listed di HKAX sejak 2018. Keunggulan mereka itu ada harga yang kompetitif dengan spesifikasi tinggi, desain modern, dan ekosistem produk yang lengkap. Tapi tentu ada tantangannya. Persaingan ketat dari Samsung, Apple, dan Oppo, plus isu rantai pasok komponen dan regulasi global. Nah, untuk bagian BPMN, saya serahkan ke rekan saya berikutnya. Oke, terima kasih kepada Rizal sebelumnya yang telah membawakan materi ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang bisnis proses model and nation. Kita akan memodelkan 10 proses bisnis utama pada Xiaomi Corporation. Dan saya akan membahas dari yang pertama. Oke, yang pertama adalah analisis pasar dan tren teknologi. Nah, analisis tren pasar dan teknologi dimulai dari customer yang mengisi survei dan feedback. Lalu tim marketing mengumpulkan data pasar yang kemudian nanti dilakukan analisa kompetitor dan analisa tren teknologi. Nah, hasil analisanya ini kemudian masuk ke product manager untuk dievaluasi. Apakah dibutuhkan sebuah produk baru atau tidak? Kalau disetujui, maka dibuat produk requirement-nya. Jikalau tidak, maka hanya akan menjadi aset data market. Selanjutnya, desain hardware smartphone. Nah, di bagian ini, hardware engineer membuat desain motherboard dan sensor.
Lalu industrial design team membuat desain bodi dan ergonominya. Setelah itu prototype team membuat prototype hardware-nya dan testing team melakukan pengujian. Jikalau hasilnya gagal, maka kembali lagi pada revisi desain. Karena ketika testing team melakukan pengujian, dia akan menguji dan menganalisa di bagian mana itu salah dan pada akhirnya maka akan kembali kepada revisi desain. Kemudian yang ketiga adalah perencanaan produk dan spesifikasi. Nah, di mana perencanaan produk dan spesifikasi ini dimulai dari product manager yang membuat konsep produk, menentukan fitur, lalu kemudian tim finance begitu menghitung estimasi biaya yang dibutuhkan. Yang selanjutnya, engineering melakukan visibility teknis dan akhirnya manajemen yang menentukan apakah produk disetujui atau tidak begitu. Nah, jika produk disetujui, maka akan dilakukan finalisasi prototipenya. Jika produk tidak disetujui, maka akan kembali ke desain motherboard. Selanjutnya, pengembangan software HyperOS. Nah, pada proses keempat ini, sistem operasi buatan Xiaomi sendiri akan dibuat sebuah UI UX terlebih dahulu begitu dengan sebuah sistem. Lalu diserahkan kepada software engineer untuk memulai coding, setelah itu menerapkan integrasi fitur dan build software, yang kemudian QA, kemudian melakukan testing, dan kalau ada bug, maka akan dilakukan revisi sistem sampai siap rilis. Selanjutnya, yang kelima, integrasi hardware dan software. Nah, proses kelima ini adalah bagian dari integrasi hardware dan software. Tahapannya dimulai dari instalasi firmware dan driver, sinkronisasi hardware dan software, validasi komponen hardware, lalu QA melakukan pengujian sistem secara menyeluruh. Jikalau tidak stabil, maka produk akan dikembalikan ke revisi integrasi. Dan yang keenam adalah pengadaan komponen dan supplier. Mulai dari identifikasi kebutuhan material, evaluasi supplier, negosiasi kontrak dan purchase order, supplier kirim barang, kemudian Kici melakukan inspeksi incoming material. Proses ini krusial karena guna menjaga kualitas dan timeline produksi. Oke, mungkin dari saya cukup sekian yang kemudian akan dilanjut oleh rekan saya. Lanjut ke proses ketujuh yaitu produksi dan assembly. Dimulai dari pembuatan jadwal produksi lalu menyiapkan bill of materials atau BOM. Setelah itu proses perakitan motherboard dan komponen, pemasangan baterai dan housing, dan diakhiri dengan packaging produk. Proses ini yang paling kita lihat langsung hasilnya sebagai konsumen. Proses ke-8 adalah QA dan testing. Ini salah satu proses yang paling penting, pengujian hardware dan software, testing kamera, display, dan baterai. Lalu flash HyperOS ke perangkat. Ada juga automate software test dan UAT. Dan kalau semua lolos, baru dapat sertifikasi dan produk bisa dirilis. Proses ke-9 adalah distribusi dan penjualan global. Setelah produk jadi, dilakukan packing dan picking, pembuatan shipping label, lalu distribusi melalui e-commerce maupun retail, pengiriman ke konsumen, dan selesai dengan konfirmasi penerimaan barang. Xiaomi sangat mengandalkan platform digital untuk distribusi. Proses terakhir yaitu proses ke-10 adalah layanan purna jual. Customer service menerima keluhan, service center melakukan diagnosis kerusakan, lalu produk diperbaiki atau diganti. Yang menarik, feedback pelanggan ini dikumpulkan dan dievaluasi oleh R&D, bahkan bisa menghasilkan OTA update. Jadi siklus ini ditutup loop langsung ke pengembangan produk.
Nah, untuk merangkum ada 3 alur proses utama yang sering diperhatikan, yaitu yang pertama pemesanan online dari pelanggan, pilih produk, check out, bayar, sampai pengiriman. Yang kedua, import dan distribusi dari purchase order sampai barang masuk ke toko atau mitra. Yang ketiga, yaitu garansi dan servis. Dari pelanggan lapor masalah sampai produk diserahkan kembali setelah diperbaiki. Baik, terima kasih. Sekarang kita masuk ke bagian justifikasi biaya. Ini berdasarkan 2025 Interim Report Xiaomi yang resmi untuk periode Januari sampai Juni 2025. Angka besarnya dulu total revenue Xiaomi di H1 2025 mencapai RMB 227,2 miliar. Dan ini tumbuh 38,2% dibanding periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan yang cukup luar biasa untuk perusahaan sebesar ini. Dan selanjutnya ringkasan keuangan. Kalau kita lihat breakdown-nya, revenue naik dari 164 miliar ke 227 miliar RMB. Cost of sales naik 36%. Tapi gross profit lebih tapi gross profitnya naik lebih tinggi, yaitu 46,2%. Ini artinya efisiensi operasional Xiaomi makin lebih baik. Yang paling mencolok adalah operating profit yang naik 177,5% dari 9,5 miliar jadi 26,5 miliar RMB. Dan profit bersih naik 146,3%. Dan bahwa ini menunjukkan investasi Xiaomi selama ini mulai membuahkan hasil yang signifikan. Selanjutnya breakdown biaya. Kalau kita zoom in ke detail biayanya, gross margin naik jadi 22,7% dari yang sebelumnya 21,4%. Investasi R&D mencapai 14,5 miliar RMB, naik 35,8%. Ini menunjukkan Xiaomi sangat serius di bidang inovasi. Dan yang paling menarik adalah segmen Smart EV biayanya naik 454% karena mereka lagi masif berinvestasi di sana. Tapi adjusted net profit tetap naik 69,8% year-over-year, yang artinya secara keseluruhan masih sangat sehat. Selanjutnya analisis pendapatan per segmen H1 2025. Untuk analisis per segmen smartphone dan iOS tetap jadi tulang punggung dengan revenue 187,4 miliar. Mereka berhasil jual 84,2 juta unit smartphone dan ada 989 juta perangkat iOS yang terhubung. Pengguna aktif bulanan mau sudah 731,2 juta orang. Dan sementara segmen Smart EV dan New Innovations berkontribusi 39,8 miliar RMB dengan gross margin 24,9%, naik drastis dari sebelumnya 15,4%, dan total pengiriman EV mencapai 157.000 per unit dengan 335 sales dan dengan 335 sales center di 90 kota di Cina. Dan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan yang sangat agresif. Dan pada slide ke-20 kita masuk pada kesimpulan, yang dimana ada 4 poin utama dari presentasi kita pada hari ini. Yang pertama adalah profil perusahaan kuat. Xiaomi udah buktiin diri jadi top 3 smartphone global dengan visi inovasi untuk semua yang tercermin nyata di strategi harga dan produknya. Dan nomor 2 adalah proses bisnis terstruktur atau BPMN. Proses bisnis Xiaomi mencakup pemesanan, distribusi, stok, pengiriman, garansi, rekrutmen, pemasaran, peluncuran produk, komplain, dan kemitraan, dan semua termodelkan dengan BPMN. Yang ketiga, kinerja keuangan yang luar biasa. Revenue H1 2025 mencapai RMB 227 miliar, lebih 38,2% year-over-year. Operating profit melonjak lebih 177,5%. Segmen Smart EV tumbuh pesat dengan gross margin 24,9%. Ini membuktikan diversifikasi bisnis yang berhasil. Dan yang terakhir, nomor 4 adalah rekomendasi strategis. Xiaomi perlu terus meningkatkan investasi R&D atau sudah RMB 14,5 BN di H1 2025, memperkuat supply chain EV dan memperluas ekosistem iOS untuk mempertahankan keunggulan kompetitif global.
Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 1 mengenai implementasi dan analisis proses bisnis Xiaomi Corporation. Dan terima kasih juga untuk ibu dosen, bapak dosen, dan teman-teman yang sudah menyimak hasil dari implementasi kelompok 1 pada hari ini. Dan kalau ada pertanyaan, kita buka sesi tanya jawab sekarang dan dipersilakan. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Sehat juga mahasiswa. Kita kerjain dulu sampai saya ini mau ya. Udah, nih. Anjay.